Bab 1074. Dalam sekejap bebetapa penjaga. Nenangkap Lan dan Frie ngikatnya. Apat aku tidur derigan Lan. Monica. 11 Ierasa Nalu dan Nafah, dia Yernandan 9. Denise dan berkata, Adi Denise, tolong. Jangan memfitnahku denigan kata-kata keji. Seperti itu, apa yang terjadi pada satu Andan? Aku tidaklah seperti yang kau gambarkan. Dan aku juga baru saja bangun. Aku menfitnah. Kata-kata yang kejam. Gibir Denise, dia menandang Lan yang bertelanjang dada dan berkata, aku telah menangkapmu di rumah ini dengan dia yang hampir tidak mengenakan pakaiannya. Beraninya kau masih membela diri, wanita jalang. Denise kemudian berteriak pada Lan, Ian. Beritahu kami, apa yang terjadi antara kau dan wanita jalang ini tadi malam? Glek. Seketika mata semua orang, terutama para penjaga istana Guangping tertuju pada Lan. Karena Lord Kenny Brett telah memperlakukan mereka dengan baik. Mata mereka pun juga dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin seorang penjaga kuda yang rendahan menodai wanita Lord Kenny Brett? Ini perbuatan yang tak termaafkan. Dalam hati mereka telah menentukan bahwa Ian adalah orang yang memiliki niat jahat terhadap Monica. Faun. Monica juga menggigit bibirnya dengan keras sambil menatap Lan. Tidak peduli bagaimana dia dapat masuk ke dalam kamarnya. Namanya akan dihapus selama dia mengatakan yang sebenarnya. Di bawah pengawasan semua orang, Lan berkeringat deras dan dengan malu-malu berkata, Lady Denise, semalam, Lady Monica mabuk, jadi dia memanggilku ke kamarnya untuk menemaninya. Dia tidak berani menatap Monica saat mengatakan itu, karena dia diperintahkan Denise untuk berkata demikian. Ian merasa hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya yang bersalah, sehingga di satu pun tidak berani menatap Monica. Apa? Monica yang memanggilnya. Seketika ada keributan di antara kerumunan dengan para pelayan yang diam-diam mengerucutkan bibir. Mereka tercengang tak terkatakan. Siapa yang tahu bahwa lady yang baik hati adalah wanita seperti itu? Sungguh tak tahu malu. Para penjaga juga merasa bingung. Dalam hati mereka, tidak pernah berpikir bahwa wanita Lord Kenny Brett melakukan hal seperti itu di belakang punggungnya. Apa? Monica bergidik dan pikirannya berdengung. Dia menunjuk ke arah Ian dan berkata dengan suara gemetar, Kakau bohong. Aku bahkan tidak memanggilmu. Kaulah yang menyelinap ke dalam kamarku. Monica pun menjadi sangat marah hingga dirinya hampir pingsan. Itu dia. Tepat pada saat ini, Denise menatap Monica dengan tatapan dingin. Lan sudah mengaku. Apalagi yang harus kau katakan? Hanya karena kesepian. Beraninya kau merayu penjaga kuda. Kau murah dan memalukan. Mata Denise memancarkan sedikit kesenangan ketika orang itu berkata demikian. Rencananya pun berjalan dengan baik. Selama dia menyingkirkan wanita ini, hati Lord Kenny Brett akan segera kembali padanya. Dia tidak perlu khawatir lagi dan akhirnya bisa tidur dengan tenang. Monica lalu tersadar dan menggigit bibirnya erat-erat. Tidak ada yang terjadi antara Ian dan aku. Dialah yang datang ke kamarku. Tidak ada. Cibir Denise. Lan sudah mengaku, namun kau masih menyangkalnya meskipun ada banyak bukti. Sungguh jalang berkulit tebal. Denise kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, April. Beri makanan pada wanita murahan yang merendahkan ini. Baik, Lady Denise. Atas perintah Denise, seorang pelayan di belakangnya berjalan ke depan. Dia adalah orang kepercayaan Denise yang andal, April. Mata April bersinar dengan kekejaman.
saat dia memegang cambuk dengan erat di tangannya dan berjalan lurus ke arah Monica. April sangat sadar bahwa Lady Denise sengaja menjebak Monica. Sebagai orang kepercayaannya, April tentu saja akan mendukung Denise, jadi tidak ada sedikit pun kelembutan dalam dirinya. Untuk Monica. Bab 1075. Apa yang kau coba lakukan? Monica merasa ketakutan ketika melihat April mendekatinya dengan cambuk. April berkata dengan tatapan merendahkan, Lord Kenny-Brett memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kau melakukan hal-hal rendah seperti ini. Syukurlah Lady Denise menyadarinya tepat waktu. Jika tidak, kami tidak akan tahu hal rendah apa lagi yang akan kau lakukan. Plak. April lantas dengan brutal mencambuk Monica. Meskipun cambuk itu tidak berduri, cambuk itu telah direndam dalam air asin. Area di mana cambuk mendarat seketika menyebabkan daging Monica terbuka dan darah pun menyembur keluar dan membasahi gaun panjangnya. Luka-lukanya semakin diperparah oleh air asin yang menyebabkan berteriak kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. Detik berikutnya, Monica memandang Ian dan berteriak, Ian, kenapa kau memfitnah aku? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Namun, Lan berlutut di sana dengan kepala tertunduk tanpa reaksi apapun. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Monica. Ini semua adalah rencana Lady Denise. Lan tidak akan berani menentangnya. Tatapan Monica mengarah pada Lady Denise dan Lan secara bergantian. Dia masih sadar. Ikat dia. Perintah Denise dengan dingin. Beberapa penjaga pun segera beranjak dan mengikat Monica hingga tidak bisa bergerak. Terlihat ekspresi puas di wajah Denise. Dia duduk di atas kursi dan perlahan berkata, Monica Vaughn, Lord Kenny-Brett telah memperlakukanmu dengan baik. Meskipun kau tidak memiliki status atau nama, dia memperhatikanmu. Dia bahkan merawat anak harammu sebagai anaknya sendiri. Tapi beginikah caramu membalasnya? Apa kau tidak merasa bersalah? Denise kemudian memberi isyarat pada April. April mengangguk dan memberikan selembar kertas surat pengakuan yang sudah disiapkan sebelumnya kepada Monica. Wajah Monica memucat setelah membaca kata-kata yang tertulis di surat pengakuan itu. Tubuhnya gemetar dan matanya sarat dengan kebencian. Surat pengakuan itu menuliskan bagaimana dia dan Lan bertemu secara pribadi. Kita sama-sama wanita, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Denise tersenyum. Jahat. Aku akan membiarkanmu pergi bersama anakmu setelah kau membubuhkan kep tanganmu pada surat pengakuan bahwa kau melakukan semua hal yang menjijikkan itu. Bagaimana menurutmu? Kau ingin mengusirku? Monica tercengang mendengar ucapan Denise. Sejujurnya, Monica tidak sabar untuk meninggalkan istana Guangping setelah mengetahui bahwa Daryl tidak mati. Namun, dia ingin pergi dengan terhormat dan bukannya pergi dengan cara yang memalukan. Lebih penting lagi, tidak ada yang terjadi antara dia dan Lan. Dia tidak bisa menerima dirinya difitnah begitu saja. Monica menarik napas dalam-dalam dan menatap Denise tanpa rasa takut sambil berkata dengan tegas, aku akan mengatakannya sekali lagi. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Lan. Aku tidak bersalah. Jangan fitnah aku. Monica pun dapat melihat bahwa ini semua adalah ulah Denise. Kalau tidak, dia tidak mungkin dapat mempersiapkan surat pengakuan sebelumnya. Monica juga memperlakukan para pelayan dengan baik selama ini dan Lan terkenal jujur. Dia tidak akan berani memasuki kamarnya. Baik, bagus. Pelacur ini masih memberontak, seru Denise sambil menunjuk Monica.
Kau masih tidak mau mengakui kesalahanmu, wanita jalang. Terus pukuli dia sampai mengakui kesalahannya. April pun mulai mencambuk Monica lagi, plak plak plak. Sarah kasbuk itu membuat banyak orang merasa ketakutan. Monica menggetakkan giginya dengan keras sambil menahan rasa sakit. Ekspresinya sangat tegas karena dia adalah seorang wanita yang mempunyai prinsip. Dia lebih baik mati daripada mengakui hal-hal yang tidak dilakukan. Tidak lama kemudian, gaun panjang Monica diwarnai dengan darah segar. Dia tampak sangat linah namun, matanya masih bertekad tebu. Terdengar suara tangisan balita yang sangat menyayat hati. Itu adalah suara Ambrose Dadby. Ambrose menangis keras sambil berteriak, "Kau orang jahat!" Betenti memukul ibuku. Dia pun berusaha untuk berlari ke arah Monica, tetapi para pelayan menghentikannya. Ambrose. Monica tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakan saat melihat anaknya. Hatinya hancur berkeping-keping saat anak itu berteriak memanggilnya. Bab 1076. Denise melambai pada para pelayan, memberi isyarat kepada mereka untuk membawa anak itu kepadanya. Detik berikutnya, Denise tersenyum pada Ambrose dan berkata, "Ambrose, jadilah anak yang baik. Ibumu melakukan sesuatu yang salah dengan berhubungan bersama pria lain. Aku sedang memberinya pelajaran. Kumohon jangan membuat masalah, oke?" Denise tersenyum dengan seringai licik ketika dia mengatakan hal tersebut. Bagi Denise, Ambrose adalah anak haram. Namun, Denise harus berpura-pura bersikap baik di depan begitu banyak pelayan rumah. "Ibuku tidak akan pernah melakukan hal yang salah." Ambrose menunjuk Denise dan berkata, "Dia tidak akan pernah bersama dengan pria lain. Kau adalah orang jahat, orang jahat." Ekspresi Denise menjadi suram. "Kau anak haram sialan. Kau berani berteriak padaku. Plak." Denise pun tidak peduli apa-apa lagi dan menamparkan Ambrose dengan keras. Ambrose pun mulai meratap dengan keras. "Orang jahat, kau orang jahat." Ekspresi orang banyak berubah setelah menyaksikan adegan ini. Mereka berpandangan bahwa sungguh tidak pantas Lady Denise memukul anak kecil. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ibu dari anak ini telah merusak reputasi keluarga. Meskipun Monica memperlakukan para pelayan dengan baik, mereka adalah orang-orang di dunia baru dengan pola pikir yang agak kuno. Mereka menganut keyakinan bahwa seorang wanita harus berbudi luhur, dan perselingkuhan dengan pria lain adalah hal yang benar-benar bertentangan dengan keyakinan mereka. Denise. Hati Monica hancur melihat anaknya dipukul. Dia mengerutkan kening dan menatap Denise. "Jika kau ingin berurusan denganku, hadapi aku secara langsung." Anak itu masih sangat kecil. Namun kau memukulnya. Apakah kau masih manusia? Mata Monica dipenuhi amarah ketika mengatakan ini. Denise lalu membalas, "Anak haram ini bersikap tidak sopan, jadi aku membantumu untuk mendidiknya, wanita jalang. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Apakah kau akan mengakui kesalahanmu atau tidak?" Cuy. Monica tidak mengatakan apa-apa dan hanya meludahkan seteguk darah ke arah Denise. Meskipun posisi mereka agak berjauhan, namun gaun Denise tetap terkena percikan darah tersebut. "Baiklah. Bagus." Mata Denise dipenuhi amarah. "Aku perintahkan kalian untuk membawa perangkat penyiksaan. Bawakan aku penjepit jari." Semua orang terkesiap mendengar hal tersebut. Ekspresi Monica juga berubah dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun alat penjepit jari bukanlah bentuk penyiksaan yang ekstrim, namun
Tetap saja itu alat siksa yang kejam. 10 jari akan dijepit di antara balok kayu dan diharapkan untuk menghancurkan tulang jemari seseorang. Seluruh ruangan pun menjadi sunyi senyap. Dan hanya tangisan Ambrose yang terdengar. Kedua prajurit segera membawa penjepit jari, sementara prajurit lainnya secara bersamaan menggenggam tangan Monica dengan erat untuk memasukkan jarinya ke dalam penjepit jari. Mata semua orang tertuju pada Monica dan mereka hampir tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Denise menyeringai kejam sambil memelototi Monica. Wanita jalang, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau mengakui perselingkuhanmu dengan Lan Maxwell? Monica menggertakkan gigi dan menatap Denise dengan dingin. Dahinya berkeringat hebat, sementara 10 jarinya dipegang erat oleh penjepit jari. Dia merasa panik di dalam hatinya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa harus membuat pengakuan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan, jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan mengaku. Apakah kau ingin memaksaku untuk mengaku? Mustahil. Raung Monica keras. Kau wanita jalang. April lalu berjalan mendekat dan nyaris menamparkan Monica. Kau telah melakukan hal-hal yang memalukan dan tidak mengakuinya, tetapi masih berani melawan Lady Denise. Lan sudah mengaku. Kau juga seharusnya mengakui kesalahanmu. Denise tampak geram, siksa dia. Dia awalnya berpikir bahwa setelah beberapa cambuk, Monica akan menyerah. Siapa yang dapat mengira bahwa dia memiliki kepribadian yang kuat? Kedua prajurit sudah siap melakukan perintah Lady Denise. Mereka pun menarik penjepit jaren dengan kuat. Seketika rasa sakit yang berdenyut datang dan membuat Monica bergidik. Rasa sakit tersebut begitu menyiksanya hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Monica sontak merasa bahwa ke-10 jarinya mungkin sudah patah. Air matanya mengalir tanpa henti di bawah rasa sakit yang menyiksa. Daryl, kau ada di mana? Sejak aku berpisah denganmu, aku telah melalui banyak hal. Beberapa tahun telah berlalu. Daryl, apakah kau merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Apakah kau tahu itu? Pikiran Monica dipenuhi dengan Daryl. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini terlalu menyakitkan dan dia hanya bisa berteriak. Dia akhirnya menutup matanya dan langsung pingsan. Bab 1077. Bu, hentikan. Kalian orang jahat. Ishak. Tangis Ambrose semakin menjadi, melihat kondisi ibunya. Denise merasa kesal dengan tangisan Ambrose. Dia pun kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa anak itu pergi. Lady Denise, wanita jalang ini pingsan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya April untuk meminta instruksi lebih lanjut. Denise menarik napas dalam dan menatap Monica yang tidak sadarkan diri. Apakah kau masih perlu bertanya padaku? Letakkan sidik jarinya di surat pengakuan lalu kurung dia. Kita akan mengaraknya ke publik 3 hari. Kemudian, Denise tampak sangat kesal. Pelacur ini benar-benar menghabiskan energiku saja. Baik, jawab April cepat sambil mendekati Monica. Dia mengambil tangan Monica yang penuh dengan darah segar dan menekannya pada surat pengakuan. Monica pun masih tidak sadarkan diri dan dia tidak bisa mencegahnya. Semua orang saling memandang melihat hal tersebut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Beberapa prajurit segera menyeret Monica pergi dan senyum muncul di wajah Denise. Wanita jalang, mulai sekarang dan seterusnya reputasimu benar-benar ternoda. Lady Denise, Lan Maxwell yang telah
berlutut di samping perlahan-lahan, mengangkat wajahnya dan bertanya, dengan takut-takut, bisakah aku pergi sekarang? Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya ketika mengatakan hal tersebut. Sebelumnya Denise telah berjanji kepadanya bahwa setelah berhasil menjebak Monica, dia akan memberikan sejumlah uang untuk kembali ke pedesaan. Sekarang dia telah menyelesaikan misinya dan menyaksikan kekejaman Denise. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ian. Denise menatapnya dengan senyum ambigu. Apa yang kau khawatirkan? Kau telah melakukannya dengan baik. Aku bahkan belum memberimu hadiah, namun kau ingin pergi. Denise lalu berkata kepada Lan, kau telah menjadi penjaga istal untuk istana Guang Ping selama bertahun-tahun. Aku akan merindukanmu jika kau pergi begitu tiba-tiba. Dengarkan perintahku. Ayo, tuangkan. Dia secangkir teh, Lan, terimalah teh ini. Saat aku mengantarmu pergi, hanya Denise, April, dan Tan yang tersisa di kamar saat itu. Denise menyeringai saat mengatakan hal itu. April langsung memahaminya dan dia pun mengambil teko yang sudah disiapkan sebelumnya dan kemudian menuangkannya untuk Ian. Ian, ini hadiah Lady Denise untukmu. Minumlah. Aku akan mengambil uangmu setelah kau selesai minum. Terima kasih, Lady Denise. Terima kasih. Lan mengangguk dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Denise sebelum menerima cangkir teh dan menenggaknya. Hatinya terasa lega. Setelah mendapatkan uang, aku akan segera pergi jika ada perubahan mendadak. Namun, Ian tidak melihat April beranjak dari sini untuk mengambil uang. Sebaliknya, dia hanya menatapnya dengan dingin. Nona April, Ian membuka mulutnya. Ketika menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, dia hanya mengatakan beberapa kata sebelum merasakan sakit luar biasa di perutnya dan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Detik berikutnya, dia merasa tenggorokannya tersumbat dan tidak bisa berbicara. Dia akhirnya menyadari Denise ingin membunuhnya. Namun, sudah terlambat. Sekarang, dalam sekejap mata, Ian berhenti bergetar. Dan dia pun menghembuskan napas terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Dia meninggal secara tragis. Hah? Denise menatapnya dengan tenang dan berkata, Lan, jangan salahkan aku. Aku tidak membunuh. Apa yang 9 akan teadi ika 1.org Reni Bread kembali. Dan kau mengatakan hal yang sebenarnya padanya. Denise kemudian berkata kepada April, cepat tangani mayatnya. Jika ada yang bertanya, beritahu mereka bahwa Lan merasa mau dan bunuh diri. Jangan khawatir, Lady Denise. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata April. Dengan hormat sambil dengan dingin menatap mayat Ian. Di sisi lain Universitas Wanhai Mr. Loren. Daryl dengan lesu menyalin buku pelajaran sejarah di kantor. Waktu pun berlalu dengan cepat hari itu. Bel sekolah sudah lama berbunyi, namun Daryl baru saja menyalin setengah dari buku teks dan hampir menangis saat melihat buku teks sejarah di depannya. Brengsek, tanganku sakit, namun aku baru menyalin setengahnya. Tolong jangan beritahu aku bahwa harus menginap di sekolah hari ini. Cheat. Bab 1078. Pintu kemudian didorong terbuka dan Alisa Walsh perlahan masuk mengenakan pakaian kantor. Kau baru menyelesaikan setengahnya. Alisa mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, sudahlah, kau pulang saja. Kau akan melanjutkannya besok. Dia tahu Daryl tidak akan bisa menyelesaikannya dalam sehari. Buku pelajaran sejarah itu tebal dan dia hanya melakukan itu
agar Daryl akan lebih bekerja keras di masa depan. Hah. Daryl diam-diam menghela napas lega dan kemudian mengangguk. Sambil tersenyum, terima kasih, Nona Alisa. Dia kemudian dengan cepat meninggalkan ruang Alisa. Sekolah sudah berakhir dan kedua bersaudara Box mungkin sudah ada di rumah. Daryl berjalan menuju pintu masuk sekolah dengan cepat. Hal terpenting baginya sekarang adalah memeriksa aula leluhur keluarga Box dan melihat apakah dia bisa mendapatkan esensi naga. Tunggu. Daryl baru saja pergi ketika dia mendengar suara Alisa yang mengejamnya. Daryl menghentikan langkahnya dan tersenyum. Nona Alisa, apakah ada hal lain? Sial. Jangan bilang dia ingin aku menyalin buku teks sepanjang malam. Alisa memandang Daryl dan kemudian berkata, hari sudah gelap. Aku akan mengantarmu pulang. Meskipun hasil tes Daryl sangat buruk, dia tetaplah muridnya. Tidak pantas jika dia tidak mengantarnya pulang karena hari sudah larut malam. Apa? Mengantarku pulang? Daryl tertegun mendengar ya, Nona Alisa, tidak apa-apa. Dia ingin menjelajahi aula leluhur keluarga Box. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita itu mengantarnya? Terlebih lagi, dia harus merahasiakan fakta bahwa dia tinggal bersama Box bersaudara. Dia tidak bisa membiarkan Alisa mengetahui hal itu. Alisa mengerutkan kening. Apakah kau marah padaku karena memintamu untuk menyalin buku teks? Tidak. Daryl segera melambaikan tangannya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan kemudian berkata, aku pantas menerima hukuman. Bagaimana aku bisa marah? Alisa lantas melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu kau harus duduk di mobilku. Bus terakhir dari sekolah sudah pergi dan akan sulit bagimu untuk mendapatkan taksi semalam ini. Alisa kemudian berjalan ke bawah. Daryl tidak punya cara untuk menolak, karena wanita ini sudah menegaskan keinginannya dan Daryl hanya bisa mengikutinya. Daryl pun mau tidak mau mengamati wanita itu dari belakang. Alisa benar-benar sangat cantik. Dia benar-benar seorang wanita cantik dengan intelektual tinggi yang memikat. Sesampainya di tempat parkiran, mereka pun masuk ke dalam mobil konvertibel yang cantik. Siapapun akan tahu bahwa mobil itu sangat berharga hanya dalam sekilas pandang. Di dalam mobil, Alisa menoleh untuk melihat Daryl. Di mana kau tinggal? Aku. Daryl merenung sejenak sambil menggaruk kepalanya dan hanya menyebutkan lokasi pasar. Pasar hanya berjarak satu perhentian dari kediaman Box bersaudara. Kau tinggal di tempat terpencil seperti itu. Gumam Alisa sambil melihat jam tangannya. Dia kemudian menekan nomor telepon. Kakak Serendipity, kau sudah selesai bekerja, bukan? Aku sedang mengantar seorang siswa dan kebetulan akan melewati tempatmu. Tunggu aku datang menjemputmu. Alisa kemudian menutup telepon dan menyalakan mobilnya. Kakak Serendipity. Nama yang unik. Gumam Daryl diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai persimpangan yang sibuk dan tampak seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Alisa dengan cepat berhenti di samping, menurunkan jendela, dan menyapa, kakak Serendipity, ayo masuk. Daryl tidak bisa tidak melihat orang itu melalui jendela dan dia pun benar-benar bingung seketika. Sial, kakak Serendipity ini mengenakan celana hitam ketat dan tubuhnya sangat menggoda. Dia juga seorang wanita yang cantik. Namun, mengapa dia terlihat begitu akrab? Mata Daryl melebar. Brengsek. Bukankah itu kepala biarawati Serendipity?
Bab 10.779. Kakak serendipiti yang Alisa sebutkan. Memang benar-benar kepala biarawati. Serendipiti. Sebelumnya, kepala biarawati serendipiti akan selalu tampak mengenakan jubah panjang atau gaun panjang di dunia alam semesta. Ini adalah pertama kalinya Daryl melihatnya dengan celana ketat. Tubuhnya terlalu menggoda. Daryl sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun dan dia menjadi lebih menarik. Namun, Daryl tidak mengira akan bertemu dengannya di sini. Kepala biarawati serendipiti pun masuk dalam mobil dan dalam waktu singkat, tubuhnya mulai gemetar. Daryl Darby, kepala biarawati serendipiti, menggertakkan giginya. Suasana di dalam mobil pun menjadi sangat aneh. Alisa juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia melihat ke arah kepala biarawati serendipiti sebelum berbalik ke arah Daryl. Kah kalian berdua saling kenal? Tidak hanya saling kenal, kepala biarawati serendipiti mengangguk dengan dingin. Jantungnya berdetak kencang dan dia tidak bisa menenangkan diri. Sebelumnya, mereka berdua dibuat teleportasi oleh Wonder Travel Amulet dan Daryl dikirim ke Timur Raya, sementara dia dikirim ke Mistloren. Kepala biarawati serendipiti kemudian tiba di hutan kuno yang jauh. Dia berkeliaran di hutan selama beberapa hari dalam keadaan lapar dan haus. Dia keliru memakan buah aneh, dan hal itu menyebabkan semua energi internalnya menghilang. Setelah melalui berbagai kesulitan, dia akhirnya datang ke kota Wanhai di mana dia bertemu Alisa. Kepala biarawati serendipiti merasa malu untuk menyebutkan statusnya sebagai penatua dari Sekte Mei. Seorang penatua tanpa energi internal akan terdengar terlalu memalukan dan akhirnya kepala biarawati serendipiti memberitahu Alisa bahwa dia mengembara dari negeri asing dan telah kehilangan ingatannya. Alisa mengasihaninya, jadi dia membawa kepala biara serendipiti tinggal di rumahnya sambil membantunya mencari pekerjaan. Setelah itu, kepala biarawati serendipiti mencari cara untuk mendapatkan kembali energi internalnya saat bekerja. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi masih belum mendapatkan kembali energi internalnya. Kepala biara serendipiti sangat tertekan. Kota Wanhai juga bermil-mil jauhnya dari Sekte Mei. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk kembali ke sana tanpa energi internal. Meskipun penghalang sihir dari 9 daratan telah lenyap, namun akan sangat sulit baginya untuk kembali ke dunia alam semesta. Hal itu dikarenakan oleh tidak adanya sarana transportasi antara 9 daratan. Jika seseorang ingin pergi ke daratan lain, kultivator di level martial science akan dapat terbang di udara, melintasi pembatas benua, sedangkan orang biasa hanya bisa berjalan melintasinya. Butuh waktu sangat lama untuk melakukan perjalanan dari Mistloren ke dunia alam semesta, apalagi dengan berjalan. Belum lagi dengan begitu banyaknya tantangan di sepanjang jalan. Hampir tidak mungkin baginya untuk kembali ke dunia alam semesta. Kakak serendipiti. Alisa tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan rasa penasaran, dia menatap kepala biarawati serendipiti. Kupikir kau kehilangan ingatanmu. Kau bisa mengenali orang ini. Ini. Kepala biarawati serendipiti menghela napas panjang, dan tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Kehilangan ingatanmu. Daryl tiba-tiba mengerti dan tidak bisa menahan tawa. Diam-diam, kepala biarawati serendipiti pasti telah berbohong kepada Alisa. Daryl pun juga dapat merasakan bahwa kepala biarawati serendipiti telah kehilangan energi internalnya dan sepenuhnya kembali menjadi manusia biasa. Oh,
Daryl pun tahu bahwa orang itu tidak dapat menyebutkan statusnya sebagai penatua dari Sekte Mei, karena dia telah kehilangan energi internalnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengaku sebagai penatua sekte tanpa memiliki energi internal? Itu akan sangat memalukan baginya. Daryl pun tersenyum pada Alisa sambil menjelaskan, mungkin dia memiliki kesan yang kuat tentangku di dalam hatinya, jadi dia mengenaliku. Benar. Kepala biara Serendipity sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Aku memiliki kesan yang kuat tentang dia. Jadi aku tiba-tiba teringat padanya. Kesan yang kuat? Tanya Alisa bingung. Sambil menatap Daryl, apa hubunganmu dengan kakak Serendipity? Daryl menggaruk kepalanya. Kami pernah dijodohkan sebelumnya, dia pemah menjadi tunanganku, jadi. Bab 1080. Saat dia mengatakan itu, Daryl tidak bisa menahan senyum. Sial, karena kepala biarawati Serendipity telah menghilang, Master Sekte Mei Aurora Hansen menuduhnya membunuh adik perempuan Juniomya dan menyebabkan masalah padanya setiap hari. Sebelumnya, dia bahkan mendorongnya ke kawah gunung berapi. Insiden ini membuat Daryl marah tanpa akhir. Dia pun merasa bahwa dirinya harus mengambil keuntungan dan melampiaskan amarahnya pada kepala biarawati Serendipity. Haha, apa? Mereka berdua telah bertunangan. Sebelumnya, mulut Alisa menganga dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajah kepala biara Serendipity pun memerah dan memelototi Daryl. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bertunangan denganmu. Daryl benar-benar tidak berubah sedikit pun meski dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Pria itu menjadi semakin mengerikan. Lihat, kau marah lagi. Daryl tersenyum dan menatap kepala biarawati Serendipity. Sebelumnya kau selalu bersikap dingin padaku ketika kita bersama. Meskipun kau melarikan diri dari pertunangan kita dan tidak menjadi suami istri, tetapi kau sebelumnya memanggilku suamiku. Kita seharusnya tidak merusak hubungan kita. Meski tidak lagi bersama. Tidak bisakah kau bersikap lebih lembut padaku? Daryl tidak hanya sekedar mengoceh. Omong kosong. Sebelumnya, Daryl menggunakan obedient amulet pada kepala biarawati Serendipity sebelum mereka diteleportasi oleh Wonder Travel amulet dan membuatnya memanggilnya suamiku. Banyak orang mendengarnya. Dan Daryl bahkan merekam video itu di ponselnya. Kau. Saat mengatakan itu, kepala biarawati Serendipity menjadi sangat marah, namun tidak tahu bagaimana membalasnya. Dia tidak ingin membiarkan Alisa tahu yang sebenarnya, karena Alisa sudah begitu baik padanya. Kepala biarawati Serendipity tidak ingin Alisa tahu bahwa dia telah berbohong padanya. Oh, aku mengerti. Alisa mengangguk, menyadari dan memandang dari sebelum berkata, kakak Serendipity telah melarikan diri dari pertunangannya dan kehilangan ingatannya sebelum datang ke sini. Dia juga tidak ingin menikahimu. Alisa kemudian memandang Daryl dengan penuh arti dan berkata, wajar jika kakak Serendipity tidak ingin menikahimu. Kau bahkan bisa mendapatkan nilai negatif pada tes sejarah. Aku tidak berpikir ada wanita yang mau menikahimu. Sial, bagaimana dia bisa berbicara tentang hasil tesku? Daryl pun menjadi sedikit tertekan. Mereka pun kemudian mendekati pasar yang disebutkan Daryl. Nona Alisa, kau bisa menurunkan aku di sini, kata Daryl. Terima kasih, Nona Alisa, dan selamat tinggal. Lebih baik aku cepat pergi. Hal terpenting sekarang adalah menuju ke aula leluhur keluarga Box. Daryl memasuki pasar sebelum membuat
Jalan memutar dan menuju ke aula leluhur. Keluarga Box. Sementara itu, di dalam mobil, Alisa. Kepala biarawati Serendipity tak mau bertanya dengan lembut, Daryl satu. Memanggilmu Nona Alisa barusan. Apa? Dia muridmu. Kepala biarawati Serendipity tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu di hatinya ketika bertemu dengan Daryl. Alisa mengangguk. Iya, kakak, Serendipity. Aku beritahu kau, Daryl. Menerima skor -1 negatif dalam tes sejarahnya. Tidak heran jika kau tidak ingin menikah dengannya. Kepala biarawati Serendipity mengerutkan kening. Kenapa Daryl akan datang ke daratan ini? Dia bahkan sampai menjadi mahasiswa. Kakak Serendipity. Alisa tersenyum dan bertanya, apakah Daryl benar-benar mantan tunanganmu? Aku. Kepala biarawati Serendipity langsung merasa malu dan marah pada Ityak bersamaan, tetapi dia menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak ingin mengatakan ya. Namun, dia tidak punya pilihan karena tidak mungkin mengungkapkan identitas aslinya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Kepala biarawati Serendipity pun segera berkata, namun, kami tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain sekarang. Aku tahu. Alisa tertawa dan mengangguk sebelum dengan seriwa berkata, jika itu aku tidak akan pernah menikah dengan pria seperti dia. Dela mendapat hasil negatif pada tes sejarahnya bagaimana dia layak menjadi pasangan seumur hidup seorang wanita. Bab 1081. Ya, aku tidak akan pernah menikahi Daryl, kata kepala biara Serendipity. Linglung sambil menatap Alisa dengan senyum yang dipaksakan. Pikirannya pun dipenuhi dengan Daryl. Dia diam-diam memutuskan untuk bertemu dengan Daryl sendirian dan berbicara dengannya keesokan harinya. Meskipun kepala biara Serendipity membenci Daryl, mereka berdua tetap bisa dianggap sebagai kenalan lama. Dia pun memutuskan untuk meminta Daryl membantunya kembali ke dunia alam semesta. Dia pun yakin Daryl akan menyetujuinya. Di sisi lain distrik kota tua kota Wanhai, di sana terdapat sebuah kompleks bangunan bergaya kuno yang dikelilingi tembok tinggi di keempat sisinya. Kompleks itu adalah aula leluhur keluarga Box. Aula leluhur keluarga Box sangat luas dan luasnya setidaknya mencapai beberapa puluh ribu meter persegi. Semua bangunan itu tua, megah, dan tampak khusyuk. Aula leluhur keluarga Box adalah tempat suci dan keramat bagi keluarga Box. Karena leluhur keluarga Box telah diabadikan di tempat itu. Beberapa pintu masuk ke aula leluhur pun dijaga oleh para murid keluarga Box. Tidak hanya itu, ada banyak pria yang juga berpatroli di sekitar aula leluhur. Seluruh aula leluhur keluarga Box benar dijaga ketat. Seluruh aula leluhur tampak diselimuti kegelapan saat malam tiba. Astaga! Tiba-tiba muncul sesosok mungil terbang dan jauh dan mendarat dengan kuat di atap aula leluhur. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan menggoda. Di bawah sinar bulan, dia mengenakan gaun panjang hitam yang samar-samar memamerkan bentuk tubuhnya. Namun, wanita itu memancarkan aura serius yang tidak dapat diremehkan. Dia terlihat seperti seorang peri yang tidak hidup di antara orang-orang biasa. Jika Daryl ada di sana, dia akan terpana. Karena wanita itu tidak lain adalah Master Sekte Pijar, Laura Hanson. Sebelumnya, kakak beradik Hanson telah melarikan diri dari Gunung Mingwang. Pada saat-saat terakhir setelah mengetahui bahwa Sekte Pijar telah dihancurkan oleh Daryl dan saudara-saudaranya. Setelah itu, mereka pun meninggalkan dunia baru saat mereka dikejar oleh Dax.
dan Chester sebelum melarikan diri ke Mr. Loren. Kakak beradik itu terus berlari untuk hidup. Mereka tanpa punya waktu untuk memulihkan diri sejak Matteo terluka parah oleh Daryl di Gunung Mingwang. Cedera Matteo semakin parah saat mereka mencapai Mr. Loren hingga akhirnya membahayakan nyawanya. Laura pun menggunakan energi internalnya untuk menyembuhkan Matteo. Setelah melihat nyawa adik laki-lakinya berada di ujung tanduk, namun, cedera Matteo telah berlangsung terlalu lama. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawanya, Matteo menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan lukanya selalu terasa sangat menyakitkan. Setiap kali hujan turun, Aura sudah pergi jauh mencari obat untuk penyakit Matteo, tetapi tetap tidak berhasil. Namun, Laura baru-baru ini mengetahui tentang esensi naga langka yang hanya dapat ditemukan dalam keluarga Box di kota Wanhai. Esensi naga menyerap aura spiritual bumi dan penyakit Matteo akan sembuh jika dia memakan obat itu. Laura telah mengintai dalam waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya dan akhirnya dia menemukan bahwa obat tersebut disembunyikan di dalam aula leluhur keluarga Box. Dia pun sengaja menuju ke sana pada malam hari untuk mencuri esensi naga. Ada seseorang di atap. Apa? Siapa yang berani menyelinap ke dalam aula leluhur keluarga Box? Dia cantik. Beberapa murid yang berpatroli tiba-tiba memperhatikan Laura. Mereka pun langsung terpana oleh penampilan Laura yang sedang berdiri di atas atap, menawan. Dia benar-benar cantik, seolah-olah seorang malaikat telah turun dari surga. Tubuhnya terlalu sempurna. Laura tidak peduli dengan tatapan para murid itu dan dia pun tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Serahkan esensi naga milik keluarga Box, kata Laura dengan bibir merahnya yang memikat. Suaranya yang lembut dan berwibawa terdengar di seluruh aula leluhur keluarga Box. Dia pemah menjadi master sekte pijar di dunia baru dan dia pun bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan mudah. Siapapun tidak dapat mengubah pola pikirnya itu. Jika dia menginginkan esensi naga, dia akan mengambilnya. Apa? Dia menginginkan esensi naga. Para murid yang berpatroli di bawah tercengang dan saling memandang. Meskipun mereka bertanggung jawab untuk menjaga aula leluhur, mereka tidak tahu bahwa esensi naga ada di dalam aula leluhur. Mereka hanya tahu bahwa esensi naga adalah harta berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Obat itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan dengan mudah. Haha, menarik. Begitu banyak orang di Mr. Loren yang ingin mengambil esensi naga kita. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang berusaha mencuri dengan sikap yang begitu terang-terangan dan arogan. Lebih penting lagi, pencurinya adalah wanita yang cantik. Cek-cek. Seorang remaja tampak tersenyum ambigu pada Laura dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Satu hal, Kanti. Apakah kau datang ke aula leluhur? Relunya Box khusus untuk. Satu memperletakkan dirimu berdiri. Satu zinkan. Aku memberi tabumu bahwa pusaka keluarga Box tidak pernah ditunjukkan kepada orang luar manapun. Kami juga tidak tahu di mana obat itu berada. Bagaimana kami bisa menyerahkannya padamu? Kalian semua akan mati hari ini, jika tidak menyerahkan esensi naga, kata Laura. Dingin. Dia mengangkat tangannya di detik berikutnya dan tubuhnya menjadi seperti seberkas cahaya tepat di depan remaja tersebut dan Laura menamparkan wajahnya. Remaja itu hampir tidak bisa bereaksi karena dia memuntahkan darah segar dan langsung roboh di tanah, dan seketika itu juga dia berhenti bernapas.